Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, para asatid dan juga Bapak Ibu semuanya, juga seluruh santri. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, maghfirah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dipertemukan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sebagai uswah, suri tauladan bagi kita semuanya. Rasulullah Muhammad sebagai pemimpin kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, para asatid, para ibu bapak, dan juga seluruh para santri dimanapun yang mendengarkan kajian pada sore hari ini, insyaallah kajian pada sore hari ini adalah bagaimana meraih kemuliaan dan kejayaan dengan cahaya Al-Quranul Karim. Tadabbur Quran surah Al-Anbiya ayat ke-10. Hadirin sekalian, pada bulan Ramadan ini biasa dikenal sebagai Syahrus Shaum, di mana pada bulan ini seluruh kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah saum. Pada bulan Ramadan juga dikenal Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, dan juga Syahrul Mubarak. Karena pada bulan Ramadan ini terdapat keberkahan-keberkahan, terdapat rahmat dan ampunan yang begitu besar kepada kita semuanya. Nah, pada bulan Ramadan juga ini dikenal dengan Syahrul Quran, yang mana pada bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quranul Karim adalah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, kepada seluruh manusia, yang menjadi begitu besar dan agung lagi. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang telah mengajarkan Al-Quranul Karim. Sungguh inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, karena beliaulah yang mengajarkannya langsung kepada kita semuanya. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini memiliki peran atau posisi yang sangat penting bagi kaum muslimin. Karena apa? Karena Al-Quran ini merupakan sumber utama ajaran Islam, yang mana seluruh kaum muslimin meyakini
bahwasanya Al-Quran ini merupakan satu-satunya sumber utama ajaran Islam selain sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi selain Al-Quran ini sebagai sumber utama dalam ajaran Islam, Al-Quran juga merupakan sebagai sumber pengetahuan dan bahkan sebagai inspirasi kemajuan sebuah peradaban bangsa. Mari kita lihat dalam sejarah peradaban manusia, maka kita melihat bangsa Arab sebelum mereka memeluk Islam, bagaimanakah kondisi mereka? Kondisi mereka berada dalam kegelapan jahiliyah, yang mana kerusakan sudah merambah kepada seluruh tatanan kehidupan, baik dari segi akidah, baik dari segi ibadah, baik dari segi akhlak, ataupun dari tatanan sosial masyarakat. Tidak hanya itu, keadaan masyarakat pada zaman jahiliyah sebelum mereka atau sebelum Islam datang, terjadi fanatik terhadap golongan, yang mana sering terjadi pertentangan antar suku dan etnis, yang mana masyarakatnya banyak sekali yang menjadi pemabuk, mereka tidak menghormati wanita. Begitulah keadaan masyarakat jahiliyah, begitu rusak sekali keadaannya. Akan tetapi dengan perantara Al-Quran, Al-Quran ini telah merubah mindset mereka, yang pada awalnya mereka hanya mementingkan kepentingan suku dan etnis, kini telah berubah menjadi masyarakat yang rukun dan damai, yang mana mereka ini mementingkan persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan. Maka dengan cahaya Al-Quran, keanekaragaman atau heterogenitas suku dan etnis ini bisa melebur menjadi satu kesatuan, sehingga mereka saling tolong menolong, saling bahu membahu, berjuang untuk kejayaan Islam. Nah, mereka berjuang dalam satu pesan yang sama, yaitu apa? Pesan tauhid, yang mana mereka meyakini bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia ini sama. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkat cahaya Al-Quran ini, dalam waktu yang relatif sangat singkat sekali, bangsa Arab menjadi bangsa yang berakhlakul karimah. Mereka berbudi pekerti sangat luhur. Mereka penuh solidaritas. Mereka juga berperadaban sangat tinggi dan maju. Tidak hanya itu, bahkan cahaya Al-Quran, mereka mampu meluaskan jangkauan kekuasaan bangsa Arab sampai ke berbagai penjuru dunia, baik itu di Asia, Afrika, Eropa atau Andalusia dan lain sebagainya. Nah, inilah berkat cahaya, berkat nur Al-Quran Al-Karim. Hadirin jamaah sekalian, selain Al-Quran ini menjadi inspirasi bagi peradaban, Al-Quran juga mampu menginspirasi bagi pengetahuan dan peningkatan intelektualitas. Maka kalau kita melihat dalam sejarah peradaban umat manusia, kita tidak akan menemukan satu kitab suci yang dibaca, dihafal, serta dikaji melebihi dari Al-Quranul Karim. Adakah kitab suci yang dikaji, dibaca, dihafal seperti Al-Quranul Karim? Tentu saja jawabannya tidak ada. Maka kita melihat jutaan orang mampu menghafal lafaz Al-Quran, baik itu dari segi anak-anak, ada remaja, dewasa, bahkan lansia pun yang usia 60 sampai 70 tahun, ini ada yang mampu menghafal Al-Quran.
Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Bukan hanya itu. Ratusan bahkan mungkin ribuan atau mungkin jutaan kitab-kitab tafsir ini telah disusun sejak zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dalam berbagai bahasa, tidak hanya dalam berbahasa Arab. Di Indonesia juga ada para mufassir Indonesia yang menulis tafsir Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Bahkan kita jangankan mengkhatamkan satu kitab tafsir, mungkin nama-nama kitabnya saja kita tidak tahu. Jangankan yang berbahasa Arab, bahasa Inggris ataupun berbahasa yang lain, yang berbahasa Indonesia saja, bahkan kita mungkin tidak tahu ada kitab tafsir apa saja yang dikarang oleh para ulama kita, yang benar-benar asli orang Indonesia. Kita melihat juga berbagai kajian Al-Quran, baik itu di perkampungan, di perkotaan, masjid-masjid, di perusahaan-perusahaan, begitu sangat tumbuh dengan subur sekali orang-orang yang mengkaji Al-Quran Al-Karim. Yang mengkaji Al-Quran juga tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Para orientalis non-muslim yang mereka juga banyak sekali yang mengkaji Al-Quran Al-Karim. Bahkan di antara mereka juga ada yang hafal Quran. Ya mungkin kita kalah, mereka ada yang hafal Quran. Bahkan mereka tidak hanya sebatas membaca, mengkaji saja. Mereka juga mampu melahirkan teori-teori penafsiran yang baru. Mereka juga mampu melahirkan teori ulumul Quran yang baru di luar yang telah disusun oleh para ulama kita. Ya terlepas dari motivasi mereka mengkaji Al-Quran, apakah untuk mendapatkan manfaat, apakah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sebatas mencari kelemahan dan kekurangan dari Al-Quran, wallahu a'lam. Yang kita lihat adalah bagaimana non-muslim pun mereka ikut mengkaji Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang jelas-jelas sebagai seorang muslim, yang mana ketika kita membaca Al-Quran, ini akan mendapatkan pahala, tapi kita jarang mengkaji Al-Quran. Jangankan kita untuk membaca satu kitab tafsir. Mungkin untuk khatam Al-Quran, khatam tilawah Al-Quran saja, kita sangat sulit dan sangat jarang. Jangankan kita untuk mengkaji tafsir Al-Quran, untuk membaca terjemah saja, mungkin kita jarang atau kita belum pernah menghatamkan terjemah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Inilah menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Nah, hadirin jemaah sekalian, nah mari kita bandingkan kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang dengan kondisi kita saat ini. Apakah sama atau berbeda? Apakah kondisi kita hari ini lebih baik atau kondisi kita lebih buruk? Tentu saja ini butuh jawaban atau butuh perenungan dari kita semuanya. Karena memang pada kenyataannya kondisi umat Islam saat ini memang ada yang mengatakan sedikit memprihatinkan. Karena apa? Karena berbagai label negatif yang melekat pada umat Islam. Mulai dari isu terorisme, radikalisme, intoleransi, kemiskinan, kekerasan, keterbelakangan dan lainnya. Tapi hadirin jamaah sekalian, dengan kondisi umat Islam saat ini tentu muncul pertanyaan, bagaimana semua bisa menimpa umat ini? Padahal kita mempunyai Al-Quran yang sangat agung, yang sangat mulia, yang dapat mengantarkan semua kaum, semua bangsa, semua umat pada kemuliaan dan pada kejayaan. Lalu bagaimanakah agar kita mampu menggenggam kembali kejayaan peradaban Islam dan kejayaan ilmu pengetahuan? Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Ini yang akan kita kaji adalah surah Al-Anbiya ayat ke-10. Saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Hadirin jamaah sekalian, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, ketika kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ketika kita ingin mendapatkan kejayaan, ketika ingin kita mendapatkan kewibawaan, maka itu harus senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalimat yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, beliau menyebutkan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kejayaan dan kedudukan yang tinggi, maka in tadzakartum ma fihi minal akhbar. Ada syaratnya. Jadi kemuliaan, kejayaan, kedudukan yang tinggi bagi umat Islam itu tidak mudah dan tidak didapatkan dengan begitu saja. Tetapi ada syaratnya. Apa yang dikatakan oleh As-Sa'di? Yang pertama, in tadzakartum bihi ma fihi minal akhbaris shadiq. Syarat agar kita mendapatkan kemuliaan dan kejayaan yang pertama, kata As-Sa'di, in tadzakartum bihi. Ketika kita mengingat Al-Quran Karim. Jadi hal yang pertama kali agar kita mendapatkan kemuliaan dan kejayaan dengan cahaya Al-Quran adalah kita senantiasa selalu mengingat ayat Al-Quran. Kita senantiasa membaca Al-Quran. Terlebih pada bulan Ramadan ini, meskipun pada selain bulan Ramadan, kita tetap harus tilawah Al-Quran. Tapi Nabi ketika bulan Ramadan tiba, itu lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Maka kita juga harus sama. Mari kita lihat bagaimana para ulama kita, para ulama terdahulu, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Maka kita melihat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Jadi dalam satu hari Imam Syafi'i ini mampu mengkhatamkan 2 kali Al-Quran. Dan juga banyak para ulama-ulama kita yang mampu mengkhatamkan tilawah Al-Quran dalam tempo yang sangat singkat. Tentu ini harus kita teladani bagaimana para ulama begitu sungguh-sungguh mereka tilawah Al-Quranul Karim. Nah, kemudian kata As-Sa'di, setelah kita mengingat Al-Quran Al-Karim, maka kata beliau, وَامْتَثَلْتُمْ مَا فِيهِ مِنَ الْأَوَامِرِ. Nah, untuk mendapatkan kejayaan dan kemuliaan dari Al-Quran, tentu saja tidak hanya kita dengan membacanya saja, tilawah saja. Akan tetapi kita harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat para sahabat, ini para sahabat Rasulullah SAW, mereka membaca 10 ayat, kemudian mereka mentadaburi isinya, kemudian mereka menghafalkan, dan kemudian mereka mengamalkan. Nah, setelah 10 ayat mereka baca, mereka tadaburi, mereka paham isinya, kemudian mereka amalkan, baru mereka lanjut ke 10 ayat berikutnya. Nah, begitu pun dengan kita. Ketika kita sudah membaca Al-Quran, mentadaburi, memahami isinya, baca tafsirnya, maka kita juga harus mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Apapun kondisinya. Mari kita lihat
sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika turun ayat Al-Quran. Nah, ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, mungkin dalam sirah kita sudah pernah belajar, orang yang membicarakan Aisyah radhiyallahu anha, maka di antara orang yang membicarakan tersebut adalah ada seorang yang bernama Mistah bin Utsatsah. Dia seorang miskin dari kerabat Abu Bakar. Nah, dan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ini selalu memberikan bantuan kepadanya dari hartanya sendiri. Nah, kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan dalam rangkaian peristiwa hadisul ifki ini, maka karena Mistah bin Utsatsah ini disebabkan kekerabatan dan kemiskinannya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistah untuk selamanya setelah semua yang dikatakan tentang Aisyah. Mungkin Aisyah dan Mistah ini dibantu oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ketika mendengar penjelasan dari Aisyah, maka Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan bantuan lagi. Akan tetapi ketika semuanya sudah terang benderang, cerita hadisul ifki tentang Aisyah ini telah terang benderang, dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maka ketika turun ayat ini, Abu Bakar mengatakan, tentu saja demi Allah, sungguh aku lebih menyukai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Beliau pun kembali memberi nafkah kepada Mistah dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah mencabutnya darinya untuk selamanya. Maka sangat luar biasa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini dan memahaminya, beliau segera mengamalkannya dan kembali menafkahi orang yang sebelumnya telah membicarakan kehormatan keluarganya dan menyakiti putrinya Aisyah yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia bersumpah untuk tidak mencabut nafkah itu untuk selamanya. Subhanallah, inilah kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, meskipun orang yang telah membicarakan kehormatan keluarganya, telah memfitnah Aisyah, menyakiti putrinya yang juga istri Nabi Muhammad SAW, akan tetapi beliau tetap kembali menafkahinya, memberikan harta kepadanya. Lalu di manakah kita dari akhlak yang agung dan teladan yang diberkahi ini? Nah, inilah para ulama kita, para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka interaksi dengan Al-Quranul Karim, mereka begitu antusias membaca, menghafal, memahami, dan juga mengamalkan. Tentu juga kita tidak boleh kalah dengan para sahabat Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'anul Karim. Maksudnya adalah kemuliaan dan kehinaan suatu kaum, suatu bangsa, suatu umat ini ditentukan
terhadap perlakuan mereka terhadap Al-Quran. Nah, jika mereka memuliakan Al-Quran, senantiasa mentadaburinya, mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memuliakan mereka. Akan tetapi sebaliknya, jika mereka mengesampingkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka kehinaanlah yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah, kemuliaan itu ada sesuai dengan perlakuan kita terhadap Al-Quranul Karim. Maka kita manusia yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran perlakuannya terhadap Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nasi qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, generasi para tabi'in. Lalu yang setelah mereka, generasi tabi'ut tabi'in. Dan tidak dipungkiri lagi bahwasannya ketiga generasi ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kejayaan lantaran mereka senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin mengikuti kejayaan mereka, kemuliaan mereka, maka haruslah kita menggali atau mengenali mereka dalam berinteraksi Al-Quran, Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan kajian pada sore hari ini, yang pada intinya bahwa ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kejayaan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Minimal kita tilawah Al-Quran, minimal kita tilawah dan tarjamah Al-Quran, membaca dan plus terjemahnya, kemudian tadabbur Al-Quran, dan yang paling penting adalah kita senantiasa mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka ketika kita sudah berinteraksi dan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kemuliaan dan kejayaan insya Allah akan ada dan ada pada umat Islam secara keseluruhan.